Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelas Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang terus Kau berikan bagi kami. Kami rindu Kau berbicara bagi kami, mengartikan firman bagi hidup kami selalu. Dalam nama Yesus kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya sebagai orang Kristen, pastikan saudara dan saya harus terus membangun hidup kita bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya membaca kitab Wahyu, sebenarnya kita sementara membaca kehidupan kita di akhir perjalanan hidup kita. Artinya saudara dan saya harus membangun kesadaran kalau kita tidak dirancang Tuhan untuk menjadi orang yang kalah, tapi kita dirancang Tuhan untuk menjadi pemenang. Yesus Kristus bangkit membawa roh kemenangan itu bagi kita. Oleh karena itu saudara dan saya yang hidupnya terus bergantung kepada Yesus, membangun percaya kita kepadanya, kita percaya kepadanya, kita akan menjadi pemenang di dalam seluruh kehidupan kita. Kematian Yesus di kayu salib sebagai tanda bahwa kepala iblis telah diremukkan. Oleh karena itu ketika saudara dan saya terus membangun hidup kita, percaya kita, bergantung kepada Yesus Kristus, maka saya katakan iblis tidak bisa mengambil bagian dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang dilakukan iblis tidak bisa mengambil bagian dalam hidup kita, karena roh kemenangan itu sudah mewarnai, sudah bermanifestasi di dalam seluruh kehidupan kita. Belajar dari firman Tuhan, Yohanes berkata, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Kalau dikatakan Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga, ini menandakan otoritas kuasa Allah yang turun ke bumi. Dan otoritas kuasa Allah itu membawa satu kekuasaan yang kuat yang dapat mempengaruhi seluruh kehidupan orang percaya. Dikatakan Yohanes melihat malaikat itu turun memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Apa maksudnya? Memegang kunci jurang maut itu artinya iblis tidak punya kuasa apapun lagi dalam kehidupan orang percaya. Dan dikatakan suatu rantai besar. Rantai besar ini artinya kehidupan iblis itu sudah diikat. Dia tidak bisa lagi untuk mempengaruhi kehidupan orang percaya. Nah masalahnya, kenapa sekarang ini banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin ibadah, tapi hidupnya itu penuh dengan masalah dan tantangan. Iblis dengan mudahnya mengambil bagian dalam kehidupan orang itu. Nah ini berarti bahwa kehidupan orang Kristen itu kalau tidak dibangun di dalam Tuhan, pengenalannya akan Tuhan, firman tidak tersingkap baginya, dia tidak mengerti dan dia tidak tahu siapa dia di dalam Yesus Kristus. Nah itu yang membuat iblis mudah memutarbalikkan segala faktanya untuk membuat saudara menjadi orang Kristen yang lemah dalam hidup saudara. Nah oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus, belajarlah untuk terus bangun hidup saudara kepada Tuhan. Bangun pengenalanmu akan Yesus Kristus supaya engkau bisa hidup percaya kepada Dia. Kalau engkau tidak bangun hidupmu di dalam Yesus, engkau tidak mengalami pertumbuhan rohani yang dewasa di dalam Tuhan, bagaimana engkau bisa mengenal Yesus dalam hidupmu? Bagaimana kau bisa tahu kuasanya? Bagaimana kau bisa tahu apa yang telah Dia kerjakan dalam hidup saudara? Oleh karena itu kita bersyukur, kita Wahyu ini, dia menceritakan tentang ending perjalanan kehidupan kekristenan kita yang tidak kalah, tetapi kita akan mengalami kemenangan. Nah oleh karena itu kalau saudara dan saya baca kitab Wahyu ini dan kita tahu siapa kita dalam perjalanan percaya kita, saya percaya kita tidak akan jadi orang Kristen yang malas untuk membangun hidup dengan Tuhan. Tapi kita akan semakin mau mengenal Tuhan itu sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita semakin mempunyai kehubungan yang baik dengan Yesus Kristus. Itu akan kita bangun terus dalam hidup kita. Sehingga kemenangan itu akan kita miliki dalam hidup kita. Saatnya Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk kita berkuasa dan memerintah seperti yang Dia rancang dalam hidup kita. Nah oleh karena itu kita masuk bulan yang baru, kita kan tidak tahu apa yang akan kita alami ke depan.
Tapi saya katakan, orang yang tahu rancangan Tuhan atas hidupnya, dia tidak akan pernah lemah dengan situasi dan keadaan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, dia akan tetap menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Bangun hidup saudara terus dengan Tuhan. Jangan malas dengar firman, tapi bangun hidupmu terus dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kita akan nantinya menjadi orang-orang yang memerintah bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus Kristus di masa yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Karena kita tahu iblis itu sudah kalah. Dia tidak bisa lagi bermanifestasi dalam hidup kita. Jangan kita berikan celah kepada dia. Tapi biarlah kita terus bangun hidup kita, sehingga iblis tidak memiliki celah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua agar kami terus membangun kehidupan rohani kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena kami tahu iblis kuasanya sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kepalanya telah diremukkan sehingga iblis tidak punya kuasa apapun. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bangun kesadaran kami terus dengan Roh-Mu yang kudus lewat firman-Mu, sehingga kami hidup menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.